Nah, ibu sekalian, karena keagungan daripada ziarah itu, maka ada hal-hal yang juga penting untuk diperhatikan ketika kita ingin ziarah, yakni sunnah-sunnah ketika ziarah itu. Jadi ada sunnah-sunnahnya ketika ziarah, ada adab-adabnya. Kalau kita ini mendatangi masjid, sunnah kita mandi dulu di rumah, memakai wangi-wangian bagi laki-laki terutama, kemudian berjalan dengan santun, masuk ke dalam masjid ini dengan kaki kanan, mengucapkan doa, lalu berniat i'tikaf dan lain sebagainya. Itu bagian daripada sunnah masuk masjid. Mendatangi kota Madinah, terutama ketika mendatangi Rasulullah dalam ziarah, tentu memiliki adab dan sunnah-sunnah yang mesti kita perhatikan. Jadi kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, sunanu ziyaratil madinati al-munawwarah, sunnah di dalam seseorang itu berziarah ke Madinah al-Munawwarah. Ziarah ke Madinah itu yakni mendatangi kota Madinah dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sunnahnya adalah al-ightisalu lidukhuliha kamakkah. Jadi mandi, sunnahnya itu mandi dulu untuk masuk ke kota Madinah, sebagaimana sunnah juga ketika ia ingin masuk kota Makkah. Jadi masuk kota Makkah itu sunnah mandi dulu. Kemudian begitu juga lah ketika ingin masuk kepada kota Madinah, berziarah ke Rasulullah, itu sunnahnya mandi dulu. Jadi bersih badan kita nih. Jadi kalau kita mau menemui raja saja umpamanya, kita nggak berani, badan yang masih bau asap, ya kan? Atau kita mau menjumpai orang-orang mulia, kita nggak berani. Kita kalau nggak bersih kita, badan kita nggak bau, masih bau macam-macam lah, masih bau sambal ya. Pasti kita bersihkan dulu, apalagi mau bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah mandi. Yang kedua, as-salatu fil masjidin nabawiyyi arba'ina fardhan mutawaliyan wa qala ba'dhum walau qada'an fi waqtin wahidin. Sunnah yang kedua ketika masuk kota Madinah adalah salat di Masjid Nabawi sebanyak 40 salat fardu mutawaliyan, ya, secara terus-menerus tidak pernah putus. Makanya dalam orang ibadah haji itu namanya salat arba'in. Begitu juga dengan orang umroh. Salat arba'in itu artinya melaksanakan salat sebanyak 40 kali salat wajib, yakni tempatnya di Masjid Nabawi. Jadi berapa hari di Madinah itu? Sehari berapa salat? 5. Supaya dapat 40 berapa hari? 8 hari. Maka minimal 8 hari orang ada di Madinah itu. Jadi kalau orang umroh itu lamanya di Madinah ya Bu ya. Karena dia datang untuk langsung ke Mekah, umpamanya dia langsung tawaf, ya, kemudian sa'i, tahallul, selanjutnya dia langsung ke Madinah, lamanya di sana untuk mendapatkan 40 sholat. Nah, 40 ya. 40 sholat. Jadi kalau 40 sholat dikalikan dengan 1000 berapa? 40.000 ya, Masya Allah. 40.000 itu seperti umur berapa orang? Berapa tahun? 40.000 sholat. Coba Bu dihitung Bu. 40.000 dibagi berapa? Dibagi 5. 40.000 dibagi 5 berapa? Hah? Ya, 40.000 dibagi 5 8.000. Seperti dia sholat 8.000 hari. 8.000 hari itu berapa tahun? Bagi lagi 8.000 dibagi 360 berapa? 21 tahun. Masya Allah, 21 tahun itu dari kita balik usia 15 sampai tambah ke 21 berapa? Cepet berapa? 46 tahun. Masya Allah tuh. Jadi sudahlah, insya Allah masuk surga ya.
insya Allah masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Ya makanya berdoa semoga kita diberikan Allah kesempatan. Itu baru sholat di Masjid Nabawi kan. Bagaimana sholat di Masjidil Haram yang satu sholat sama dengan 100.000 sholat. Masya Allah. Anda ikhlas karena Allah, aman sudah ya, aman. Tapi pasti ikhlas lah. Pasti orang nggak mau nggak ikhlas, rugi kan? Udah jauh-jauh ke sana, ternyata nggak ikhlas. Insya Allah ikhlas semua orang yang sholat di sana, diterima semua sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu sunnah ya. Jadi sholat di Masjid Nabawi 40 kali sholat fardu mutawalian. Wa qada ba'dhum walau qadaan. Sebagian berkata meskipun qada fi waqtin wahidin. Jadi boleh seseorang itu sholat qada. Anehnya dulu dia pernah meninggalkan sholat itu 40 sholatnya. Ya, di waktu itu dia habiskan 40 kali sholat. Umpamanya dia sholat zuhurnya 40 kali, boleh. Ada orang nih, dia mau ke Masjid Nabawi, tapi dia cuma punya jatah 2 hari. Kalau nunggu 8 hari ya nggak bisa dia. Maka dia sholat boleh, sholat qada. Sehingga dia sudah dapat 40 kali sholat di masjid itu. Maka sebagian ulama membolehkan itu. Tapi lebih afdal lagi ya 8 hari tinggal di sana ya, 8 hari. Kemudian yang ketiga sunnahnya itu al-iktsaru minal ibadati fir raudhatis syarifah. Sunnah membanyakkan ibadah di raudhah as-syarifah. Raudhah ya, ada satu tempat namanya raudhah. Raudhah itu ya taman ya, taman surga. Konon bagiannya itu adalah bagian yang diambilkan dari surga. Di tempat itu orang berdoa mustajab. Jadi banyak-banyak ibadah di situ. Kemudian yang keempat, ziaratu Masjid Quba wa sholatu fihi. Ziarah juga ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Masjid Quba ya. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, datang yang pertama kali adalah mendirikan masjid, rumah ibadah. Pertama kali masjid yang dibangun Rasulullah setelah Rasulullah ini hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya Masjid Quba yang penuh barokah tadi itu. Maka sunnah juga ziarah ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Itu yang keempat. Yang kelima, ziaratu maqbarati Baqi' al-Gharqad, ziarah ke pekuburan Baqi ya. Kuburan Baqi itu yang di belakang Masjid Nabawi. Jadi masuk lewat sini ziarah, ucap salam ke Rasulullah, terus jalan sampai di ujung, itu sudah jalan keluar ke Baqi. Cerita orang yang udah ke sana, kita percaya kan? Percaya aja yang belum pernah ke sana. Insya Allah nggak bohong ya orang cerita ya. Ya, benar Bu ya. Insya Allah benar. Nah yang keenam, ziaratu Jabal Uhud, ziarah ke Gunung Uhud, wa kubur syuhada'i, dan kuburan para syuhada, wa fi muqaddimatihim Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Jadi yang pertama kali didahulukan ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliaulah junjungan para syuhada yang ada di Bukit Uhud. Jadi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu pamannya Rasulullah. Beliau itu orang yang gagah membela Rasulullah. Ketika terjadi perang Uhud, beliau itu syahid, ya, syahid beliau itu. Karena dahulu ketika sebelum beliau wafat, banyak orang-orang kafir yang tewas di tangannya, termasuk daripada saudara-saudara daripada Hindun. Maka Hindun itu punya dendam sebelum masuk Islam ya. Sebelum masuk Islam, Hindun itu punya dendam dan berjanji andainya nanti bisa menyebabkan Sayyidina Hamzah itu tewas, maka akan dimakan jantungnya. Akhirnya beliau Sayyidatina Hindun itu sebelum masuk Islam menyewa seorang budak yang ahli dalam melemparkan tombak yang bernama Wahsi. Walhasil dalam peperangan itu diintai Sayyidina Hamzah, kemudian dilempar dengan tombak, lalu kemudian menjadi syahid. Berhasil seorang budak itu yang dibayar untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Pada saat itu betul Hindun tadi itu melaksanakan niatnya,
dicari, ketika ketemu dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah dan dimakan. Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Thalib. Dulu pernah kejadian banjir di Bukit Uhud itu. Ternyata longsor kuburan yang ada di Uhud itu ternyata keluar daripada satu daripada mayitnya yang darahnya masih segar dan terlihat dadanya terbelah. Para ulama menyimpulkan itu adalah jasadnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib. Bayangkan sudah ribuan tahun masih utuh. Memang orang yang syahid di jalan Allah itu Allah jaga tubuhnya, mereka itu hidup tapi kita tidak melihat, dan mereka akan dibangkitkan nanti dari kiamat sebagaimana keadaan mereka syahid, dalam keadaan badan yang tercabik-cabik. Kemudian itu semuanya akan menjadi saksi bagi mereka, akan menetapkan menentukan tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ziarah ke Uhud didahulukan kepada beliau ini, datang kepada pekuburan kubur yang di situ tempatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu kemudian ziarah ke seluruh daripada para suhada di Bukit Uhud. Ini sunnah hukumnya. Kemudian yang ketujuh, ziyaratu baqiyatil masajid al-maqsurah wal amakinil asariyah. Ziarah juga ke masjid-masjid yang bersejarah di sekitaran tempat tersebut dan tempat-tempat yang bersejarah. Jadi banyak tempat-tempat bersejarah di mana ada tempat persinggahan Rasulullah yang dahulu pernah didatangi, di mana Rasulullah sering duduk menyender di dekat batu. Maka tempat-tempat tersebut sunnah didatangi untuk mendapatkan keberkahan daripada disitulah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi tempat-tempat itu. Nah, itu semua tempat menjadi mulia. Tempat itu ibu-ibu sekalian menjadi mulia sebab siapa yang pernah menempatinya, ya, menjadi mulia sebab siapa yang pernah menempatinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedelapan di antara sunnah ketika ziarah ke Madinah adalah al-iktsaru minas sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dilaksanakan seluruh kesunahan ini, mandi, lalu kemudian dilaksanakan semua ziarah ke Rasulullah, lalu mandinya dulu, sholat di Masjid Nabawinya, ibadah-ibadah ke Raudhah, ziarah ke Masjid Quba, sholat di situ, ziarah ke kuburan Baqi, ziarah juga ke Bukit Uhud, kuburan para syuhada. Lalu selebih daripada itu kita baca Al-Quran dan berzikir, terutama memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan membaca khotimatun fi ziyaratil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam khotimah penutup daripada kitab ini, semoga dengan selesainya pembacaan kitab ini semua usaha kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keberkahannya kita diberikan Allah kesempatan untuk ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, dikabulkan segala hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, dan hajat kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin cerita yang sudah pernah ziarah atau ingin bertanya.